Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya lagi ada efek gitar merek Nook dengan tipe MG100 ya. Gitu. Efek ini udah lama masuk di bengkelnya Pak Aksan, kurang lebih 1 bulan lebih ya. Dan pada kali ini lagi ada kesempatan untuk memegangnya gitu, untuk menghandlenya. Sebab apa? Sebab pekerjaan Pak Aksan yang utama adalah servis laptop, servis CPU sama servis printer. Jadi di saat ada kesempatan baru kita pegang gitu ya. Jadi mohon dimaklumi saja gitu. Untuk keluarnya ini adalah efeknya itu mati, tidak keluar, LCD-nya tidak tampil, tidak keluar suara, dan otomatis ya mati total lah istilahnya ya. Orang mengatakan mati total atau matot gitu ya. Oke, setelah dilakukan pengecekan dan analisa, ada beberapa video yang Pak Aksan tidak rekam karena membutuhkan durasi yang cukup panjang gitu, yaitu pengangkatan LCD. Nah, kenapa Pak Aksan kok LCD-nya diangkat? Apakah LCD-nya rusak? Tidak. Ya, di sini saya mengangkat LCD itu bertujuan agar jalurnya tuh terlihat jelas gitu. Jalurnya terlihat jelas. Jadi di bawah LCD itu ada jalur. Karena Pak Aksan tidak memiliki apa itu diagram skematiknya, jadi ya dengan berat hati harus membongkar ini juga bagian LCD-nya. Jadi untuk proses bongkarnya ini Pak Aksan tidak rekam ya, karena membutuhkan banyak durasi gitu ya, daripada nanti banyak ngeditnya gitu. Oke. Keluarnya adalah mati total setelah Pak Aksan coba untuk menancapkan adaptor di bagian soket DC-nya, ternyata terdapat panas. Memang betul tidak tampil, tidak ada suaranya. Dan ternyata terdapat panas di bagian rangkaian regulator ini ya, atau PSU ini. Rangkaian PSU ini dibagi menjadi beberapa bagian tegangan nanti ya. Itu. Jadi teman-teman harus mengurutkan power supply ini mengarah kemana semua, itu harus tahu gitu. Dan harus tahu posisi power supply itu di mana rangkaiannya. Nah, di sini juga ada IC 317 ya. IC ini itu sebagai penguat arus dan penstabil tegangan jika dia difungsikan sebagai penstabil tegangan. Ada dua ini sama ini. Oke ya. Sebelum lanjut saya berikan ilustrasinya dengan media gambar ya. Misalkan ini misalkan saja. Ini ada rangkaian regulator atau PSU. Terus ini adalah rangkaian sistem pada sebuah elektronik. Dalam hal ini adalah efek gitar ya. Nah, misalkan di sini kita anggap ini rangkaian 1, 2, 3, 4, 5, dan ini adalah output ya, kita anggap output itu. Konfigurasi rangkaian elektronik itu macam-macam ya. Misalkan kita bikin seperti ini, hanya sebagai contoh saja ini. Nah, seperti ini. Ini sebuah sistem dalam sebuah rangkaian elektroniknya. Kita anggap ini sebuah sistem pada rangkaian elektronik.
Tetapi di dalam diagram ini misalkan ada preamp in, ya kan, ini DAC, ADC, terus ini sistem eh, apa itu IC, misalkan rangkaian controller ya, rangkaian controller, sedangkan ini itu adalah rangkaian penguat atau preamp, ya kan, dan rangkaian yang lainnya kita ilustrasikan seperti ini. Masing-masing rangkaian ini tuh disuplai oleh regulator, termasuk ini juga disuplai oleh regulator, ini juga disuplai oleh regulator. Nah, ini juga disuplai oleh regulator, ini juga disuplai oleh regulator, dan ini juga disuplai oleh regulator. Itu ya. Oke. Ini kita sebut rangkaian PSO atau regulator. Di dalam kasus ini itu regulatornya panas, rangkaian bagian sini itu panas. Dan di sini ada penguat arus. Ini ya. IC 317 ya. Sama ini ya. Oke. Regulator panas. Nah, kita harus mengecek tegangan yang ada di output regulator ya. Setelah kita cek berapa tegangan yang keluar itu oke ya, berapa tegangan yang keluar. Kalau dia keluarnya itu 0 katakanlah, berarti ada short di salah satu atau beberapa rangkaian. Short maksudnya itu output dari tegangan regulator tadi itu short terhadap ground atau terhadap 0 atau terhadap main gitu ya. Kita harus tahu, makanya kita harus mengikuti jalur yang ada di sini. Masing-masing jalur ini ya, itu kadang ada C-nya. Ya. Mungkin di sini ada R-nya. Mungkin di sini ada R-nya. Mungkin di sini juga ada C-nya. Mungkin di dalam sini ada IC-nya. Nah, ada IC. Ada IC misalkan, ada IC. Mungkin juga di sini ada diodanya. Nah, mungkin ada dioda, atau dioda biasa atau dioda Zener. Nah, itu macam-macam gitu ya. Makanya kita harus mengikuti jalurnya gitu ya. Apalagi kalau di sini dicegat istilahnya ya. Ada rangkaian penguat arusnya juga. Di sini misalkan ada 317. Seperti ini. Ya. Terus di sini mungkin ada 317 lagi. Seperti ini. Atau mungkin ada IC selain 317, macam-macam gitu. Makanya kita harus mengurutkan. Jika ini terjadi panas, ya, maka kita harus ngeceki jalurnya dulu. Makanya Pak Aksan karena tidak punya skematik diagramnya, Pak Aksan mencari jalurnya di sini. Sedangkan karena posisinya sulit untuk mengetahui C ini itu short atau tidak, atau C ini short atau tidak, ya, posisinya berada di bawah LCD. Makanya Pak Aksan harus tahu jalurnya, mau nggak mau harus bongkar ini ya. Ini mungkin kelemahan dan kekurangan dari NUC ya, kelemahan dan kelebihan lah ya. Nilai lebihnya itu kalau disolder langsung tuh jarang lepas. Jika model konektor itu ada faktor lepas, tidak menutup kemungkinan lepas karena efek itu barang yang portable, dibawa ke panggung, ke kafe, bawa pergi ke kamar, pindah dari kota ke kota yang lain, dipasang, dilepas, ya, itu. Mungkin alasannya dibikin solder langsung itu karena memikirkan atau faktor kekuatan tadi itu.
Tetapi dari pihak NUK sendiri itu tidak memikirkan proses bongkar pasangnya jika ada trouble. Dia hanya berpikir sepihak karena di NUK sendiri itu ada diagram di bengkel resmi NUK ya, ada diagram skematiknya. Jadi teknisi itu enak, itu bongkar pasangnya enak. Test poinnya kelihatan, tahu jalurnya gitu. Jadi tanpa melihat jalur dia tahu test point ini bagian ini gitu. Jadi untuk teknisi yang apalagi yang baru pegang efek NUK ya kan, efek baru lah katakanlah, belum pernah megang, sedangkan dia buta akan skematiknya, maka perlu mengurutkan satu demi satu bagian mana yang akan dilakukan analisa gitu ya. Kembali lagi ke rangkaian ini, misalkan ini terdapat panas, kita cek bagian ini, kita cek bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini juga gitu. Jika perlu kita melakukan analisa dengan cara memutus jalur untuk mengetahui shotnya bagian mana. Itu setelah memutus jalur atau memutus komponen, misalnya ini ada komponen R, kita putus saja, berarti di sini tidak mendapatkan suplai tegangan. Kalau ini dilepas ternyata tegangan di sini itu normal, berarti bagian sini ada yang short, baik itu R ini ataupun rangkaian ini gitu. Jadi tidak asal kita itu menyimpulkan, oh pasti rangkaian ini, pasti komponen ini gitu, jangan, harus satu demi satu gitu. Demikian juga misalkan terdapat short lagi, biasanya short komponen itu, komponen tersebut itu akan terdapat panas yang berlebihan ya, akan terdapat panas yang berlebihan. Teman-teman bisa melakukan uji dengan jari, misalkan disentuh gitu ya. Kalau panas berlebihan itu dapat kita curigai gitu. Terutama bagian R ataupun dioda ataupun IC ataupun kapasitor keramik katakanlah. Kalau kapasitor elektrolit itu jarang terjadi panas, sebab dia di saat panas itu elektrolitnya atau cairannya itu pasti akan mengembang gitu, sehingga terdapat perubahan dimensi seperti melembung gitu ya. Itu kalau kapasitor yang biasa, tapi yang solid kapasitor atau SMD itu biasanya kering dia. Nah, makanya perlu analisa lebih lanjut gitu. Jadi pemutusan jalur di beberapa titik itu perlu, misalkan di sini ataupun di sini atau di sini, di sini, di sini, di sini, itu perlu itu untuk mencari shotnya di mana. Itu misalkan kita putus pada jalur ini ya, kita putus jalur ini, menyelesaikan masalah ya, regulator tidak panas, maka kita harus mencari lagi mana yang short ini, komponen mana, bisa R, bisa Zener, bisa dioda Schottky, atau bisa IC, bisa juga C atau kapasitor keramik. Nah, makanya banyak kemungkinan gitu. Untuk menguji short, Anda lebih enak menggunakan selain menguji tegangannya ya, menggunakan buzzer seperti ini yang berbunyi tit gitu ya, sehingga tidak perlu melihat indikator LCD di sini ataupun jarum. Nah, cukup mendengarkan suara tit, itu berarti dia itu 0 ohm ya kan, atau memiliki resistansi yang mendekati 0 sehingga dia berbunyi, akhirnya short gitu. Oke, itulah rumitnya mencari, bukan rumit sih sebetulnya ya, selama sabar juga bisa menemukan gitu. Nah, kembali lagi ke efek ini. Nah, kembali lagi ke efek ini ya. Efek ini itu bagian ini panas
Ya, bagian ini panas. Nah, setelah dilakukan menggunakan teori sentuh jari ya kan, ternyata di sini juga panas. Ini adem, normal. Saya tidak mengatakan adem ya, nanti dikira seperti es itu ya. Ini normal, ini juga normal. Padahal IC ini itu juga ada asupan dari ini. Itu. Tetapi jika ini short, otomatis ini juga pasti tidak bekerja. Kalau tidak bekerja, otomatis dia akan cenderung ya hangat-hangat aja tidak gitu ya, mau tidak bekerja gitu ya, biasalah gitu. Oke, setelah ini kita cek, kita melakukan analisa dengan cara mengambil beberapa L, ya kan, L ini saya ambil, ya kan, ternyata ini adem, rangkaian sini normal lah gitu, tegangannya juga keluar 3,3 volt, yang 99 volt, yang 55 volt keluar semua, ya kan. Akhirnya bagian memang marah ke sini, ya kan. Itu terdapat short. Ya, ternyata shortnya itu ada di IC DSP ini. IC CPU ini ya, gitu. Jadi tidak di C. Kalau C sudah kelihatan, mungkin C-nya panas gitu ya. Sudah melakukan pencopotan C gitu. Ini sudah pernah dicopot C-nya. Beberapa C di sini juga dicopot. Ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ternyata yang bikin masalah itu adalah IC DSP-nya yang panas gini. Oke. Otomatis Pak Aksan harus menunggu DSP-nya ini dapat. Ini kalau ada ya. Ini kalau ada, dan Pak Aksan harus menghubungi pemilik dari efek ini dulu gitu, sebelum Pak Aksan mengeksekusi lebih lanjut. Sebab antara ada dan tiada IC-nya dan antara mahal dan tidak, itu juga harus perlu pertimbangan. Misalkan kita mendapatkan IC bekas, kanibalan katakanlah. Bekas itu otomatis kita sudah melakukan pengambilan spare part. Sudah melakukan proses penyolderan menggunakan hot air atau blower. Satu, sudah kena panas. Yang kedua, kita belum tahu IC tadi itu yang kita ambil itu rusak atau tidak gitu. Makanya memang lebih enak mendapatkan IC baru daripada IC yang bekas gitu. Dan memasangnya juga sudah melalui pemanasan lagi. Nah, makanya di media sosial tuh sering ya kan membahas tentang jasa seorang teknisi gitu ya. Bukan masalah harganya, tetapi berada pada masalah pengecekannya dan resikonya itu ya. Kecuali resiko ditanggung oleh pemilik perangkat yang rusak tadi itu. Ada beberapa teknisi menggunakan metode itu ya. IC-nya ini Pak, misalkan ya, rusaknya IC ini. Tetapi saya tidak berani membelikan IC-nya. Silakan Anda membelikan sendiri, ya kan? Dan ditanggung Anda jika tidak menyelesaikan masalah. Ada yang seperti itu, ya kan? Ada juga yang berani tanggungan. Saya ganti ini jadi atau tidak itu urusan teknisinya. Ada yang seperti itu. Jadi karakter teknisi itu macam-macam gitu ya. Jadi harganya mahal, belum tentu barangnya ada. Misalkan ada itu pun kanibal. Meskipun kanibal dari spare part yang rusak yang lainnya, belum tentu IC yang kita kita gunakan itu normal juga gitu ya. Dalam arti normal 100% gitu ya. Sebab kanibal itu kan kita harus ngeceki yang digunakan kanibal itu gejalanya seperti apa dulu gitu. Syukur-syukur kalau diganti terus normal. Nah, itu yang kita harapkan, baik itu teknisi ataupun pemilik, ya seperti itu. Yang kita harapkan itu selesai dengan mudah,
murah dan cepat gitu. Jadi untuk kasus Savak ini 90% itu adalah bagian IC ini. Itu ya. 10%, nah 10%-nya itu masih tanda tanya. Makanya harus konfirmasi dulu ke pemiliknya dan menjelaskan secara rinci itu ya. Sebab nilai ekonomis antara memperbaiki dengan beli baru atau beli second itu juga menjadikan sebuah pertimbangan khusus gitu. Jadi misalkan ini diganti yang second, itu kita tidak tahu riwayat awalnya seperti apa barang yang kita gunakan untuk menggantinya, ya kan. Terus tingkat keawetannya seperti apa kita juga tidak tahu. Kalau kita beli barang second dalam kondisi utuh normal, efek utuh normal, itu kita bisa mengetahui dari pemilik pertamanya, ya kan, baik itu karakter penggunaannya dan riwayatnya. Lebih-lebih kalau kita beli barang yang baru, ya jelas itu ada garansinya dan sudah barang tentu kita tahu bahwa barang tadi itu belum pernah dipakai sekalipun kecuali yang membelinya gitu. Dan sudah pasti ada masa garansinya. Oke teman-teman, seperti biasa Kreativa Channel bekerja sama dengan toko online. Toko online adalah Saya Musik. Saya Musik ada di Tokopedia, di Shopee dan di Bukalapak. Di Saya Musik menjual beberapa spare part alat musik yang menitik beratkan pada efek gitar. Jika Anda ingin mencari spare part efek gitar, Anda bisa mencoba untuk browsing melihat katalog yang ada di Saya Musik. Siapa tahu di situ ada yang sedang Anda butuhkan. Oke, pada video kali ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.